memang proyek Al Zaitun itu bagian daripada Negara Islam Indonesia KW 9 itu udah menjadi rahasia umum dan semua orang sudah tahu itu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini Forum Mustanir ingin membahas terkait sebuah fenomena yang terjadi di Indonesia, khususnya saat yang kita bahas hari ini adalah adanya sebuah peristiwa di sebuah pesantren yang saya sebut aja karena sudah viral di beberapa media. Pesantren ini namanya Pesantren Al Zaitun. Nah, di mana Pesantren Al Zaitun itu mengadakan sebuah sholat Id. Nah, jamaahnya itu bercampur baur dan ada perempuan di saf depan dan sebagainya. Untuk itu mungkin kita bahas ya. Jadi kita bahas, ada teman saya yang pernah juga bersinggungan dengan pesantren tersebut. Mungkin beliau bisa mengungkap kenapa sih Pesantren Al Zaitun melakukan hal-hal tersebut yang menurut pandangan saya tuh kayaknya banyak melanggarnya terkait masalah dalam pandangan Islam. Untuk itu mungkin kita langsung saja. Ya, rekan saya nih, namanya Pak Maman. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan saya dengar Pak Maman ini pernah bersinggungan lah dengan pesantren yang sedang viral ini nih Pak. Menurut Bapak, ya gimana nih yang pernah bersinggungan ataupun pernah pernah di sana lah gitu. Jadi menanggapi fenomena yang menurut saya kurang lazim di masyarakat ataupun dalam pandangan Islam terkait sholat Id yang sedang viral saat ini, yaitu perempuan ada di depan saf, bahkan di jamaahnya itu ada seorang pendeta yang saya lihat itu. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Maman nih yang pernah bersinggungan dengan pesantren Al Zaitun tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang fenomena pondok pesantren itu dari awal juga sudah sering kontroversi ya dengan kaum muslimin yang ada, dan sebagaimana saya juga pernah ke sana gitu kan. Karena memang pondok pesantren itu adalah bagian daripada suatu organisasi atau sebutlah Negara Islam Indonesia KW 9 itu memang yang dulu saya pernah berkecimpung di sana beberapa tahun, mungkin ada 10 tahun saya menjadi jamaahnya daripada Negara Islam Indonesia. Jadi Pak Maman ini 10 tahun? Ya, kurang lebih. Waduh, berarti orang dalam juga ya termasuk. Ya udah, coba lanjut coba. Ya, silakan. Iya ya. Jadi di sana itu memang proyek Al Zaitun itu bagian daripada Negara Islam Indonesia KW 9 itu udah menjadi rahasia umum dan semua orang sudah tahu itu ya. Dan memang kontroversinya dari awal sudah mulai. Jadi apapun yang terjadi di sana itu memang kontroversi, karena misi daripada suatu organisasi kan tentunya harus dikembangkan. Maka Al Zaitun mengembangkan misi daripada paham yang Negara Islam KW 9 itu sendiri. Nah, ini intinya bahwa yang saya pahami memang mereka tidak mengambil suatu mazhab dalam mengambil suatu keputusan tentang fikih ibadah dan sebagainya gitu kan. Ya bisa jadi ini saya juga kurang paham lebih mendalam tentang mazhabnya apa di Al Zaitun itu gitu kan. Yang jelas bahwa Al Zaitun itu punya misi politiknya jelas, bahwa dia ingin mendirikan Negara Islam Indonesia yang disebut KW 9 itu sendiri. Nah, itu saya pernah ada dalamnya, dan juga saya pernah juga dalam tanda kutip menyiarkan ya, atau memberikan menjadi anggota ya itulah. Menjadi anggota. Ya, susah tinggal ngaku. Karena udah lama juga tadi. Udah 10 tahun yang lalu, mungkin udah 10 tahun yang lalu saya. Nah, karena saya itu masuk itu waktu itu masih baru dibangun gitu kan, sampai diresmikan oleh presiden kita pada saat itu. Oh, berarti lagi baru dibangunnya Al Zaitun tuh Pak Maman itu sudah bagian dari. Iya, sudah bagian daripada pembangunan proyek itu. Bukan, saya ada di luar, tidak di proyeknya. Kalau kawan saya di dalam, saya di luar. Intinya saya bagian daripada yang mensupport lah ya, mensupport pembangunan Al Zaitun itu. Oh, berarti punya saham lah ya, walaupun kecil. Itu masa lalu. Oke, lanjut coba. Iya. Jadi intinya kontroversi yang ada tentunya berkaitan dengan suatu misi. Ya, saya rasa nggak kaget lah kalau umpamanya apa yang diutarakan oleh pemimpin sekarang itu
pemimpin pondoknya ya, sebut saja misalnya Panji Gumilang ya. Panji Gumilang itu sudah banyak di media ya tuh. itu Sosok pimpinan. Kalau saya itu mungkin sebelum Panji Gumilang sudah masuk, saya masih zamannya ada Haji Ilani. Berarti jadi sebelum peralihan itu saya tahu juga, ini banyak gitu kan. Berarti Bapak ini sebelum Panji Gumilang yang saat ini pimpinan pondok pesantren ada, sebelumnya Bapak sudah ada di sini. Sudah, bukan Ajet itu belum ada. Oh, Al-Zaitun belum ada. Oh, gitu. Pada saat itu baru mau dibangun lah ya proyek Al-Zaitun itu. Jadi ya misi itulah mungkin yang sekarang dikembangkan oleh pemimpin yang sekarang ini untuk mengarahkan daripada pemikiran-pemikiran Islamnya. Maksudnya misi apa coba? Maksudnya dijelaskan nggak? Misi apa yang tadi disampaikan terkait misi Al-Zaitun terkait Islamnya itu? Maksudnya misi apa gitu yang mau di? Ya kita. Apa nggak berani mengungkapkan gitu? Nggak maksudnya? Ya kemungkinan besar misi tertentu lah ya. Tentunya karena apa? Banyak tokoh-tokoh nasional juga yang berkunjung ke sana. Kita nggak pungkiri gitu kan. Sekarang ini banyak tokoh-tokoh nasional. Itu di media ada lah ya. Itu di media juga saya dengar ada tokoh-tokoh nasional yang ke sana. Ya tentu mereka punya misi tertentu kan di pondok itu. Dia mengunjungi suatu buah pondok dan dia mungkin juga punya misi-misi tertentu untuk kegiatan politiknya atau apa ya, kita kurang paham. Yang jelas memang kontroversi itu terjadi karena memang misi-misi itu ya kalau menurut pandangan saya itu menyelisihi pendapat-pendapat ulama gitu kan. Ya, yang saya pahami dia menyelisihi. Sementara pada umumnya di Indonesia itu misalnya mazhab Syafi'i atau mazhab yang lain ada, itu diakui oleh umat Islam seluruh dunia gitu kan. Nah, terus dia menyelisihi pendapat itu tentunya punya tanda-tanda besar gitu kan. Ada apa di sana gitu kan? Ada misi apa tentunya seperti itu. Itu yang saya mau ungkap. Jadi viralnya seperti ini ada misi apa untuk dipiralkan? Misalnya pernyataan atau video itu maksudnya sesuatu kegiatan-kegiatan di Al-Zaitun yang menyelisihi pendapat yang pada umumnya di masyarakat gitu. Ada apa gitu? Ada apa kan tentunya gitu. Coba, ada apa coba? Ya itu tentunya ada misi-misi tertentu yang mau dipiralkan itu kan. Nah, jadi intinya ya terjadilah kegaduhan kan gitu. Nah, kegaduhan ini kan kemungkinan ya sementara seharusnya ya itu kan kalau silent saja juga masyarakat nggak gaduh gitu kan. Maksudnya silent itu nggak perlu di-publish lah gitu ya. Misalnya sigapnya misalnya dapat MUI, sigapnya dapat agama untuk mendiskusikan persoalan-persoalan itu kan nggak viral. Sementara itu kan sementara video itu diviralkan, sementara terjadi kekisruhan di masyarakat. Ini ajaran apa ini ajaran kan? Tentunya yang saya pahami itu Al-Zaitun punya misi. Kan gitu, sebagaimana pondok-pondok pesantren itu punya misi kan. Nah misi ini, di balik misi itulah siapa yang berperan gitu, tentunya terjadi seperti ini gitu kan. Memang pembelajaran bagi kita tentunya, pembelajaran bagi kita adalah kemungkinan kalau dipiralkan pembelajaran ada loh aliran seperti ini. Nah pertanyaan kita untuk apa itu dipiralkan? Ya maksudnya untuk apa saya juga nggak tahu kan. Ya Pak Maman ini pernah bagian dari sana ya coba ungkap gitu ya. Justru itu maksud saya itu sebenarnya itu nggak perlu dipiralkan, diselesaikan. Seharusnya kan diselesaikan. Jadi kita kan punya tokoh-tokoh agama yang sah di negeri ini kan, MUI lah MUI lah atau dapat agama ya, tentunya kan bisa membimbing mereka itu apakah pendapat mereka itu benar apa tidak daripada pandangan Islam ya. Kalau misalnya kita berujuk Islam pasti pandangannya ajaran Islam. Apakah misalnya ini tidak menyelisihi pendapat-pendapat umum pada masyarakat gitu kan, dari mazhab-mazhab tertentu. Nah kalau memang hujahnya kuat ya boleh dipakai gitu kan. Kan itu bisa diselesaikan. Artinya apakah dia punya hujah yang kuat tentang fikih sholat ya kan. Kalau memang kuat diakui oleh majelis ulama ya oke. Tapi kan kalau nggak kuat bisa ditegur. Dan itu harus sigap, karena itu kalau misalnya nantinya menjadi problem di masyarakat juga kan pro kontra terjadi, jadi kisruh juga. Jadinya menurut Pak Maman ada kesengajaan gitu. Bukan kesengajaan, artinya ya kemungkinan itu disoke saya kurang paham ya. Di balik itu kesengajaan atau tidak, persoalannya kan ini viral. Iya, viral. Viral menjadi beragam tanggapan dari masyarakat. Oh iyalah, ya kan, karena gitu. Sesuatu yang nggak lazim di masyarakat. Udah gitu kan persoalan negeri juga banyak tentunya. Kan gitu, apalagi di tahun-tahun politik seperti ini. Kita harus bertanya juga, ini untuk apa dipiralkan? Juga kenapa ada suatu pondok pesantren itu kok nggak bisa dikontrol oleh departemen yang menaunginya gitu kan? Nah tentunya hal-hal seperti ini kan pertanyaan kita kan. Iya.
Sebenarnya kalau menurut Pak Maman sendiri, visinya Al Zaitun itu pondok pesantren itu sebenarnya masyarakat umum atau MUI udah tahu belum sih? Ya sejelasnya tahu lah, karena itu udah bertahun-tahun, puluhan tahun kan dari berdirinya itu. Kalau yang itu kan diresmikannya saja tuh kalau nggak salah zamannya 1999 ya, tahun 1999 sampai sekarang itu berapa tahun? Hampir 20 Udah gitu tahun. iya, udah gitu banyak sekali kontroversi yang di sana. Misalnya pernah terjadi lah, misalnya kalau misalnya yang mengikuti kasusnya itu adalah kasus-kasus pada saat pemilihan umum itu, pada saat ada calon tertentu yang menang 100% di sana gitu kan. Maksud Pak Maman, jadi sulitnya Al Zaitun ini untuk misalkan ditindak secara hukum, dia tetap bertahan karena dia ini dimanfaatkan oleh politik begitu, atau bagaimana nih? Kayak tadi ada pemilu bisa orang penting gitu, saya kurang paham nih. Maksudnya Bisa lebih jelas gak gitu? Tentunya. Kita nggak memihak menuduh ke pihak tertentu nih. Enggak. Tapi tadi jadi terkait masalah dimanfaatkan oleh orang-orang penting itu. Jadi kenapa Al Zaitun ini tetap bisa bertahan di dalam tadi kesesatan yang dipandang masyarakat, bahkan MUI sudah menyatakan sesat gitu. Nah, tapi sulit untuk ditindak gitu karena dimanfaatkan tadi Pak Maman bilang. Coba. Ya, kemungkinan besar. Oh, kemungkinan. Ada kekuatan besar yang melindunginya. Ini kemungkinan besar ya. Oh, gitu. Kemungkinan besar itu ada kekuatan besar yang melindunginya, kan gitu. Karena kalau kita ketahui bagaimana pemerintah ini, misalnya misalnya yang ada yang menurut pemerintah itu membahayakan, itu langsung sigap kan. Ada aliran yang membahayakan langsung sigap. Ternyata ini kalau ini kenapa enggak ya itu sigap gitu? Maksudnya kok aliran yang lain sigap, ya. Tapi kalau yang ini kok bertahan sampai puluhan tahun padahal tahu kesesatan di dalamnya gitu maksud Iya, maksud saya itu ya kemungkinan besar kan ada pelindungnya di sana. Ini kemungkinan besar. Kemungkinan ya. Ya, jadi kita juga karena kita juga nggak bisa membuktikan kan. Iya, betul. Cuman praduga itu kan boleh, karena apa? Karena banyak sekali saya bilang tadi kasus-kasus gitu kan yang kontroversi di masyarakat, kok tetap dia bertahan bisa eksis gitu. Kalau saya sih sebenarnya lebih praduga Pak Maman tuh saya lebih percaya karena Pak Maman di dalam sana itu sudah hampir puluhan tahun, ya kan? Ya mungkin saya agak setuju lah mungkin dengan pendapat Pak Maman itu. Ya. Ada lagi yang mau diungkapkan terkait masalah Al Zaitun yang saat ini viral itu? Ya saya rasa biasa-biasa sih, nggak usah terlalu serius menanggapinya, karena semakin dipiralkan dia semakin diuntungkan. Oh, begitu. Berarti sifatnya kayak apa ya? Kalau iklan gitu ya. Iya. Memang dia bertujuan cari, karena selama ini kan mulai redup. Terus diiklankan lagi. Ya kemungkinan itu ya. Dia mengiklankan lagi supaya besar lagi dengan kontroversi. Biasa kan gitu kan? Ada namanya bikin kontroversi biar kayak pansos itu biar bikin kontroversi biar iklan booming gitu kan. Gitu. Jadinya memang ada kesengajaan dari pihak kemungkinan gitu ya. Yang kesesatan ini diungkap di media sosial biar booming gitu, biar viral gitu. Ya, kemungkinan begitu. Jadi semua kemungkinan, karena kita nggak punya data yang akurat. Oh gitu. Ya. Nah, terkait ini nih Pak nih. Bapak kan tadi katakan hampir 10 tahun lebih lah ya. Maksudnya bahkan memulai pembangunan pesantren pun Bapak ada sedikit banyak tahu lah ya. Karena hampir 10 tahun berkecimpung dalam pembangunan itulah. Bukan pembangunan itu, kita hanya mensupport lah ya, sama aja lah ya, mensupport dan berkecimpung. Nah, kan saat ini sedang viral ini kan pimpinannya Pak, pimpinan pondok pesantren Al Zaitun yang membuat statement tuh yang kadang-kadang tadi dia seolah-olah salah dalam pandangan Islam, tapi dia seolah-olah mentafsirkan dengan pemahamannya sendiri, khusus pesantren Al Zaitun tadi yang dibeda dengan kaidah-kaidah yang seharusnya dalam Islam. Nah, sosok pimpinan pondok pesantren itu yang tadi siapa Al Zaitun pimpinannya Pak? Panji Gumilang. Nah, seberapa jauh sih Pak Maman yang sudah 10 tahun di sana mengenal sosok pimpinan pondok pesantren itu? Oh, kalau sosok yang Pak Maman tahu. Sosoknya saya kurang, Pak. Sosoknya saya nggak bisa memahami saya, karena sosok itu kan butuh data akurat ya. Pertanyaan itu saya akan menjawab persoalan bahwa Al Zaitun itu adalah suatu proyek yang
ada misi tertentu di dalamnya dari suatu negara Islam Indonesia kan, itu sudah ya, saya pahami gitu. Ini saja. Jadi ada misi dan visi tertentu yang ingin diemban oleh Mahat Al Zaitun itu. Nah, itu udah menjadi apa platformnya kan gitu. Nah, siapapun pemimpinnya, maka platform daripada misi dan visi Al Zaitun itu ya tentunya harus dijalankan. Salah satu yang pernah saya tahu itu bahwa misinya itu adalah Islam rahmatan lil alamin, ya kan. Bagus satu. Nah, itu makanya. Iya. Nah, Islam rahmatan lil alamin ini mungkin persepsinya kan bisa diambil oleh pemahaman dia. Oh, kan, tafsiran gitu. Tafsirannya itu. Tafsirannya yang Tafsirannya yang mungkin yang dia tafsirannya tidak sesuai dengan kaidah Islam umpamanya kan. Misalnya toleransi, karena di situ Bapak bilang tadi ada pendeta. Iya, sholat itu tadi ada sholat pendeta, jamaah. terus dia bilang bahwa wanita itu dihargai, jadi mungkin boleh jadi imam Jadi gitu. khutbah dia bilang, Ya, khutbah jadi Jumat. khutbah Jumat. Iya. Itu kan bagian daripada toleransi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Itu menurut saya. Pandangan saya itu bahwa toleransi itu tidak liar gitu kan. Dia punya, kalau dalam Islam dia punya Pakem lah ya, pakem batas-batas. batas-batas. Ya. Artinya untuk syariah, ya toleransi itu nggak boleh bertentangan dengan syariah. Kan gitu. Kalau sudah ada fikihnya sesuai dengan begitu, ya kita ikut fikih. Toleransi itu tidak melanggar itu tentunya. Kan itu batas-batasan sudah diatur oleh Islam itu sendiri. Cuma kalau misalnya dia pandangannya di luar pandangan Islam, tentunya kan liar. Artinya tadi terjadi pemahaman yang berbeda dengan kaum muslimin yang lainnya, dan dia dia berpendapat seperti itu karena pandangan dia itu ini bagian daripada toleransi dan ini bagian misi Islam rahmatan lil alamin. Kan gitu. Tapi tafsirannya Islam rahmat alamin tapi melanggar Islam itu sendiri gitu maksudnya, Pak. Ya, kaidah Islam itu maksudnya. menurut kita melanggar kan Tapi gitu. menurut dia Ya karena dia punya misi tertentu kan gitu. Oh. Untuk tujuan tertentu ya mungkin ya itu yang dipahami. Well, Jadi itu yang dipahami yang tadi berkaitan dengan ucapan dia tentang bagaimana fikih Islam itu. Kan dia juga rujukannya nggak jelas. Oh, iya. Mahjabnya juga nggak jelas kan gitu. ada Dia, katanya mahjab Bung Karno tuh. nah itu kan kita nggak mengenal dalam Islam itu ada mahjab Bung Karno. Itu viral di media-media sih, Ya itu Pak. justru itu. Iya. Pertanyaan kita apakah Soekarno itu bikin mazhab? Oh, kurang tahu tertanya pimpinan Pondok Al Zaitun. Iya. Iya kan yang kita kenal mazhab yang terbesar di dunia ini adalah mazhab yang 4 imam itu kan. Iya. Sampai Imam Maliki, Imam Hambali, Imam apalagi? Ini Hanafi. Hanafi. Iya. Ya, itu yang di Indonesia khususnya Nah. yang terbesar tuh Imam Syafi'i. Oke, Pak. Jadi Bapak ini pertanyaannya aja nih, jawabnya dengan singkat aja. Bapak jadi nggak begitu memahami sosok dari pimpinan pondok pesantren ini, Al Zaitun. Iya, enggak memahami. Nggak terlalu jauh. Iya. Walaupun dulu sudah lama banget mensupport Iya, pembangunan. tapi kan di luar saya enggak Oh. ke dalam. Kalau Oh. kawan iya di dalam. Kalau saya kan di luar. Artinya saya tuh enggak memahami. Cuma saya misi-misi itu yang memang saya pahami karena bagian daripada tujuan daripada pergerakan itu sendiri. Bagian daripada tujuan pergerakan itu sendiri untuk mungkin merealisasikan misi dan visinya. Jadi kalau Bapak merasa pernah ya mensupport pembangunan pesantren Al Zaitun itu, walaupun kesininya ternyata banyak kontroversial bahkan dalam pandangan ulama-ulama MUI itu banyak kesesatan di dalamnya gitu. Secara singkat coba sejarah keberadaan Al Zaitun itu yang Bapak tahu gitu. Yang saya tahu itu bahwa suatu organisasi itu kan membutuhkan pembinaan. Jadi dia ada namanya untuk merealisasikan tujuan itu. Suaranya, Pak. Maaf. Iya, untuk merealisasikan tujuan itu kan dia butuh media untuk pembinaan. Maka di situ dia bertujuan membuat pesantren itu untuk mengkader dalam rangka untuk generasi daripada nanti. Nah, seperti itu. Kemungkinan seperti itu. Karena apa? Karena memang tujuan daripada Al Zaitun itu untuk kepentingan membesarkan daripada organisasi yang tadi itu sendiri. Nah, jadi intinya bagian daripada pendidikan dan ekonomi kalau nggak salah. Pendidikan dan ekonomi di sana di Al Zaitun itu difokuskan untuk pendidikan dan ekonomi untuk menunjang suatu organisasi itu biar besar gitu. Ini jadi keberadaan Al Zaitun itu jadi tujuannya untuk meregenerasi. Iya. Membina regenerasi. Membina generasi. Waduh. Kalau membina generasi ternyata hasilnya banyaknya kesesatan ya kasihan juga ya Pak ya. Maksudnya menurut pandangan saya gitu. Menurut pandangan Bapak bagaimana? Iya. Saya juga tadi ibaratnya waktu saya
sebelumnya memahami secara dalam juga saya merasa itu adalah suatu perjuangan besar. Tapi setelah banyak tadi kesesatan juga banyak yang nasihat-nasihat dari orang-orang pintar untuk orang-orang alim lah ya yang menyatakan ini sesat ya, saya juga tersadarkan bahwa apa yang dilakukan itu menurut pandangan Islam salah gitu. Ya, menurut pandangan Islam salah. Artinya apa yang saya lakukan pada saat itu menurut pandangan Islam yang saya dapati, saya pelajari, ternyata banyak yang tadi mungkin salah gitu kan atau sesat lah ya. Nah dari situlah akhirnya saya keluar gitu kan. Keluar dan saya mencari itu lagi. Dan ya tadi memang seperti itu. Faktanya bahwa bukan saya saja, mungkin nyempalnya itu banyak di Al Zaitun sendiri. Maksudnya di pondok pesantren itu pimpinannya juga banyak yang bersengketa. Yang saya paham asal saya keluar tuh banyak bersengketa. Akhirnya yang saya dengar pernah ada masuk pengadilan segala gitu kan, masuk penjara segala sih pemimpin ini. Ya itu membuktikan bahwa memang ada sengketa di sana. Sengketa itu kan ya, mungkin perebutan apa lah gitu ya. Tapi yang jelas kalau pandangan saya tuh keluar itu karena pandangan kesesatan itu emang ada di sana. Kesalahan berpikir tentang Islam. Berarti Bapak lama di sana hampir 10 tahun sampai support juga terkait pembangunan Al Zaitun, tapi akhirnya sadar bahwa konsep dari pendidikan Islam yang ada di Al Zaitun itu justru banyak keluar dari kaidah-kaidah Islam atau sesat lah, katakan seperti itu. Ya, saya nggak bisa menyatakan sesat, saya bukan ulama. Oke, tapi kan ulama MUI segalanya sudah mengatakan hal itu, Pak. Artinya saya mendengar bahwa pernyataan dari mereka itu ada kesesatan di sana. Oh gitu. Itu yang saya adopsi kan, ya saya pikir ya kalau saya juga kan keterbatasan ilmu Islam saya mengikuti pandangan ulama kan, karena ulama itu memang harus kita jadi panutan dalam ilmu agama kan gitu. Nah, ya tadi kok sampai setelah pernyataan itu kan saya juga sadar kok sampai mengadopsi pendapatnya bukan ulama si pemimpin ini gitu kan. Nah ini kan ada apa pemikiran seperti itu kok bisa terjadi di pimpinan pondok pesantren tapi dia mengadopsi bukan pendapat ulama. Kan aneh kan? Coba antum kalau misalnya mungkin pimpinan sekolah biasa wajar lah ya kan mengadopsi pemikiran yang bukan ulama. Tapi kalau antum misalnya seorang pimpinan pondok pesantren yang notabene akan dia membesarkan Islam gitu kan, ajaran Islam, terus dia mengadopsi pemikiran atau mengadopsi dari bukan ulama, menurut antum ya kembali ke kamu lagi itu gimana? Ya aneh. Iya. Oke Pak, sebelum kita akhiri nih Pak, jadi saya pengen sedikit biar nih lebih menarik obrolan ini kan, karena ada sosok juga nih Pak yang kontroversial, lulusan dari bahkan katanya guru, pernah ngajar lah ngakunya, namanya tuh yang viral itu namanya Saifuddin Ibrahim. Wah itu Pak, itu di dunia sosial media itu Saifuddin Ibrahim itu dia menjelek-jelekan Islam seolah-olah misalkan begini, akhirnya dia murtad, dia masuk menjadi agama lain gitu dan menjelek-jelekan Islam dan ngakunya dia seorang ustadz. Nah ternyata dia ngaku adalah lulusan ataupun pernah ngajar di Al Zaitun. Nah menurut Bapak, apakah Al Zaitun menghasilkan orang-orang seperti itu karena kesesatannya gitu? Ataupun Bapak pernah mengenal nggak sosok Saifuddin Ibrahim itu? Ya, no comment itu ya. Oh, no comment. Karena no itu comment. ranah saya nggak sampai seperti itu. Oh, nggak sampai seperti itu. Oh, ya ini biar ramai aja gitu. Karena dia ngaku lulusan sana. Karena karena pesantrennya juga yang kita paham viral banyak. Tadi MUI bahkan mengatakan kesesatannya. Dan tadi ada seorang murtadin. Nah, sosok Saifuddin Ibrahim mengaku pernah ngajar di sana juga. Dan tadi Pak dia ngajar di sana tapi dengan pemahaman Islam yang nyeleneh juga. Apakah hasil didikannya jadi begitu gitu maksud saya Pak? Ya saya kurang paham ya. Kurang paham. Alhamdulillah Pak, mungkin diskusi kita terkait masalah tadi pondok pesantren yang sedang viral ini kita cukupkan saja Pak. Ya saya juga terima kasih nih Bapak Pak Maman ya, yang pernah juga berkecimpung ataupun pernah merasakan lah namanya ikut dalam pembangunan mensupport lah ya. Tapi ya tadi mau gitu memberikan masukan lah ataupun mengomentari terkait aktivitas pesantren-pesantren yang sedang viral saat ini. Mungkin saya terima kasih nih Pak sudah mau memberikan Pak ya sumbangan pemikirannya. Oke, kita akhiri saja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.